Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah Bapak baik sekali. Seperti ini janji kita kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak. Ya, lanjut saja Bu Ana. Ya, terkait tentang dilema etika dan bujukan moral. Bagaimana Bapak? Sudah siap? Ya, lanjut Bu Ana, lanjut. Kita mulai ya dari soal pertama nih. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Ana. Jadi untuk mengidentifikasi mudah saja. Ya. Jadi sesuatu itu dikatakan bujukan moral jika ada dua buah hal yang benar dan yang satu salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Nah, mungkin ini saja Ibu Ana untuk mengidentifikasi permasalahan tentang dilema etika dan bujukan moral. Lanjut Bu Ana untuk pertanyaan berikutnya. Selama ini nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Bu Ana. Nah, jadi sebelum kita mengambil keputusan, tentunya kami dari kepala sekolah mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu kita kumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu kita mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat demi untuk kebaikan kita bersama. Mungkin ini jawabannya. Nah, kita lanjut nih. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, jadi dalam memecahkan suatu masalah, langkah-langkah yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak. Misalnya ada permasalahan di antara Bapak Ibu guru di tempat kita ini, tentunya kita memanggil kedua belah pihak supaya kita mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut. Dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab atau pemicu dari permasalahan tersebut, sehingga kita bisa menemukan solusi yang terbaik yang akan kita ambil dan kita akan putuskan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Mungkin itu jawabannya Bu Ana. Nah, di sini hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi yang sudah dijelaskan tadi di awal, karena dilema etika ini adalah permasalahan yang seolah-olah dari kedua belah pihak itu benar. Nah, jadi salah satu solusi yang kita gunakan yaitu melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif, ya, yang tidak menimbulkan perselisihan lagi di antara kedua belah pihak. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk prinsip dialog yang kita lakukan supaya nanti kedua belah pihak tidak merasa dibela begitu.
Nah, jadi semangat kekeluargaan itu yang paling utama. Mungkin itu Iya. jawabannya, Mbak. Nah, di sini Bapak nih, mungkin pasti ya apa yang kita lakukan ada tantangannya nih Bapak. Nah, di sini hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika. Baik, Bu Ana. Nah, jadi permasalahan terutama kita di sekolah SDN 3 Rumbu ini tidak sering terjadi begitu untuk problem dilema etika, tetapi ada juga kasus-kasusnya, bukan tidak ada tapi ada. Nah, jadi kita sering melakukan rapat atau musyawarah untuk mengambil keputusan bagaimana caranya mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak sehingga resiko kita hindari seminimal mungkin ya. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari teman-teman guru, kemudian komite ya, untuk kita dapat berembuk bagaimana memecahkan solusi-solusi yang ada dalam lingkup unit kerja kita. Mungkin ini jawabannya. Nih, lanjut ini Bapak ya. Ya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Nah, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Bapak jalankan? Nah, jadi begini Bu Ana ya, untuk kasus-kasus yang kadang-kadang timbul di sekolah kita di SDN 3 Rumbu, kita tidak menunggu waktu. Apabila ada gejala permasalahan di antara teman, kita langsung saja pada hari itu melakukan istilahnya diskusi kecil atau rapat kecil di dalam intern sekolah kan. Nah, jadi kita tidak menunggu waktu, karena kalau kita menunggu waktu nanti masalah akan menjadi besar kan. Nah, jadi kalau ada masalah pada hari itu juga kita selesaikan ya, kita selesaikan dan rapat dengan dewan guru, istilahnya rapat mendadak lah, rapat kilat begitu. Nah, jadi tetap kita minta juga pertimbangan dari teman yang lain ya, bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bukan saja dari teman-teman guru yang kita minta tanggapan atau saran, tetapi dari pihak atasan juga, mungkin dari UPT atau pengawas pembina ya, kita minta tanggapannya atau solusi bagaimana memecahkan permasalahan yang ada di sekolah kita ini. Ini kita lanjut nih Bapak nih. Ya, lanjut. Gimana, Bapak? Lanjut, Bana, lanjut. Minum dulu, Bana, minum. Cari airnya. Lanjut. Ya, sini kan tadi Ya. mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika? Nah, jadi faktor-faktor yang selama ini mempermudah saya selaku pimpinan di dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah kita, khususnya SD 3 Rumbu ini. Jadi setiap permasalahan yang ada selalu kami bawa dalam ruang musyawarah untuk mufakat. Nah, jadi kita panggil teman-teman untuk memusyawarahkan atau memufakatkan apabila ada permasalahan. Bukan dari pihak kami saja, kepala sekolah ya, tetapi faktor-faktor yang lain yang mendukung dalam penyelesaian masalah dari luar juga, terutama dari
Kepala Unit Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sakre, kemudian dari pengawas pembina, kemudian dari komite sekolah. Nah, yang saya sebut tadi itulah yang bisa membantu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Tetap kita berkolaborasi dengan atasan kita maupun stakeholder yang ada di lingkungan kita seperti komite sekolah. Ya begitu Bu Ana. Ya, ini pertanyaan terakhir nih Bapak. Ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di 5 etika? Nah, jadi sebagai pimpinan di sekolah di SDN 3 Rumbi ini, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan, ya. Kesepakatan, musyawarah untuk mufakat, ya, secara bersama-sama, supaya nanti ini dihasilkan dapat menghasilkan jalan atau solusi yang terbaik bagi kita semua, ya. Setiap keputusan yang telah ditentukan karena bekerja sebagai tim, ya, terutama kami sebagai kepala sekolah dalam membawa teman-teman, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus, insya Allah kami tidak pernah menyelesaikan secara pribadi, itu dalam artian tetap kita libatkan, ya, tetap kita libatkan warga kita di sekolah, ya, bersama kolaborasi kita dengan stakeholder yang dari komite maupun dari atasan kita yang ada di unit pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Sakre dan pengawas pembina. Nah, jadi kami bukan sendiri Bu Ana, ya, dalam menyelesaikan masalah. Tentu kita tetap berkomunikasi dengan pihak-pihak yang saya sebut tadi, dan insya Allah semua permasalahan tidak pernah ada yang istilahnya menjadi masalah yang panjang gitu. Alhamdulillah kita bisa saja menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita ini dengan komunikasi yang baik, ya, di antara teman-teman yang bermasalah, kemudian dari pihak masyarakat, terutama komite dan unit satuan pendidikan atau pengawas pendidikan. Mungkin itu saja jawabannya. Terima kasih nih Bapak atas waktunya yang sudah diluangkan kepada saya Bapak, ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama Bu Ana. Mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan ini terhitung dan tercatat sebagai amal ibadah kita. Demikian jawaban yang bisa kami berikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, pertama-tama nih Bapak saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak sudah meluangkan waktu sehingga kita bisa bertemu hari ini. Nah, di sini saya akan belajar banyak nih tentang Bapak nih. Karena Bapak mungkin sudah punya pengalaman. Ya, ini kan terkait dengan tugas yang di modul 3.1 ini tentang demonstrasi kontekstual, di mana khusus untuk Bapak nih. Mungkin pernah Bapak punya pengalaman nih bagaimana menghadapi kasus tentang pengambilan keputusan ya, tentang nilai-nilai kebijakan. Nah, mungkin pernah Bapak
mendapatkan kasus atau pengalaman Bapak menangani kasus tentang dilema etika yang dimana sama-sama benar nih, sama-sama baik, nah, tetapi bertentangan. Gimana nih Pak? Mungkin pernah mengalami? Ya, jadi saya dalam pengambilan keputusan di sekolah itu tentunya harus mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi apakah itu benar merupakan dilema etika atau sebuah rujukan moral. Nah, ketika dihadapkan dengan benar versus benar, itu berarti dilema etika. Kalau benar versus salah, itu rujukan moral. Dalam hal ini ketika dihadapkan dengan kalau rujukan moral sudah tentu akan saya pilih benarnya ya, karena dia benar. Nah, seperti yang sudah katakan tadi, di sini yang terkait dengan dilema etika. Dilema etika ini memang keputusan yang sangat sulit dan berat, karena kita dihadapkan dengan sesuatu yang benar versus benar. Jadi yang ini kita pilih benar, yang itu juga kita pilih benar. Dan di sini universal itu, universal itu kan kebajikan universal. Dan kebajikan universal itu berlaku di mana saja, itu tidak berlaku di satu tempat, seperti ya kasih sayang, cinta, jujur, terus lurus hati dan sebagainya. Nah itu tentunya setelah berpihak pada murid, lalu berdasarkan kebajikan universal itu, lalu kemudian keputusan yang kita ambil itu tentunya nanti tanggung jawab. Itu sih alurnya yang harus berdampak pada siswa. Lalu kebijakan universal, kebajikan universal mana ini yang saya akan gunakan, lalu akan kita pertanggungjawabkan. Seperti itu kalau di dalam dilema etika ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama saya harus ini. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Nah, seperti ini janji kita kemarin nih Bapak, saya akan melakukan wawancara kepada Bapak. Gimana Bapak? Ya, siap untuk melaksanakan wawancara pada siang hari ini. Silakan. Ya, terkait nih tentang dilema etika dan rujukan moral ya Bapak ya. Kita lanjut saja ya Bapak ya. Ya, nah di sini pertanyaan pertama nih Bapak. Nah, selama ini bagaimana ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Terkait dengan dilema etika ini, situasi di mana kita menghadapi permasalahan yang agak rumit, yang dua-duanya merasa benar. Untuk mengidentifikasinya, tentu di sini kita akan mencari data-data fakta di lapangan. Ya, nanti pertanyaan kedua nih Bapak ya. Nah, selama ini nih bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawabannya adalah pertama, terlebih dahulu kita akan memanggil anak yang bermasalah, yang merasa mengaku diri benar. Setelah kita memanggil anak itu yang kedua-duanya, barulah dari kita wawancari dia. Terus setelah kita musyawarahkan dan mengumpulkan data-data terkait dengan anak-anak yang bermasalah ini, lalu kita akan musyawarahkan dengan bapak dan ibu dan mengambil dan memanggil pihak keluarga dari anak-anak yang bermasalah. Ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Adapun langkah-langkah yang saya lakukan
pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah adalah dengan musyawarah untuk mufakat. Tentu di sini mencari solusi bagaimana di antara anak yang bermasalah ini merasa tidak dirugikan atas permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Terus gini nih Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Pengalaman saya di sini adalah tentu kita memanggil anak pertama sebagai objek permasalahan. Yang kedua adalah memanggil kedua orang tua dari anak yang bermasalah. Kalaupun nanti itu tidak berhasil, kita akan mencari orang yang dianggap disadari dari kedua belah pihak. Tentu kita mengedepankan musyawarah untuk mufakat supaya tidak ada masalah di antara anak ini. Di sini selanjutnya Bapak nih, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Biasanya di sini kita menghadapi suatu masalah yang rumit ketika salah satu dari mereka itu merasa sangat benar dan tidak mau mengalah. Di sini saya melakukan langkah-langkah dengan melindungi secara personal dari dua yang bermasalah. Selanjutnya saya kalaupun itu gagal, saya menghubungi keluarga yang disegani dari keluarga yang bermasalah, sehingga dengan hadirnya dari keluarga dari mereka yang bermasalah itu diharapkan masalah ini akan selesai secara. Bapak. Nah ini Bapak lagi ini itu tentang apakah Bapak ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, prosedurnya adalah ketika masalah terjadi, masalah itu diselesaikan pada hari. Tidak kita menunggu hari besok atau lusa, langsung saya tangani, langsung saya musyawarahkan, langsung saya tindak lanjuti kepada keluarga kedua belah pihak yang bermasalah. Sehingga kalau sudah kumpul kita bersama, masalah itu tidak akan menjadi berlanjut. Kita selesaikan pada hari itu, tetap hitungan hari, tidak ada masalah depan di belakang hari lagi. Hari itu atau hari esok atau paling tidak 3 hari setelah itu kita selesaikan. Berarti Semua guru, terutama saya, yang langsung turun kepada permasalahan itu, tentu melibatkan Bapak Ibu guru yang punya keluarga terhadap anak yang bermasalah. Ya ini yang terakhir mungkin ini Bapak ya. Oh ya, yang terakhir nih Bapak. Silakan. Mungkin ada ya seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika? Ya, faktor yang di sini pertama, semua masalah itu kita lihat, kita identifikasi dulu, lalu kita mencari data-data fakta di lapangan, lalu itu saya bawa ke rapat Dewan Guru. Dan dari rapat Dewan Guru ini saya akan langsung mengeksekusinya ke lapangan, terutama kepada kerja sosial. Tapi sebelum saya ke rumah daripada dia bermasalah, saya memanggil dulu kasus-kasus anak-anak yang bermasalah. Setelah itu saya memanggil orang tua dari orang yang bermasalah. Kalaupun tidak bisa, saya baru melibatkan dari unsur keluarga daripada keluarga yang dimalukan daripada keluarga. Nah gini nih mungkin
setelah kita mengadakan tadi wawancara ini Bapak, ini mungkin ada pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dunia etika. Jadi dalam hal ini tentu kita memberikan semacam pembelajaran. Setiap permasalahan itu adalah pembelajaran bagi kita untuk kita sebagai pimpinan atau guru itu harus berhati-hati memberikan saran, pesan dan nasihat kepada anak-anak kita supaya pengalaman yang terjadi pada kemarin itu jangan terulang lagi pada hari akan datang. Oleh karena itu kita berharap kepada Bapak dan Ibu guru tetap dalam pengawasan. Tolong anak-anak kita diawasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kalaupun ada terjadi masalah, selesaikan pada hari itu. Jika pun tidak bisa, tolong dilaporkan kepada saya untuk saya selesaikan pada hari itu. Terima kasih Bapak ya. Ini mungkin tadi pertanyaan yang terakhir nih. Saya berterima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya kepada saya. Mungkin ada yang disampaikan lagi Bapak? Ya, itu sedikit. Sebenarnya untuk ilmu etika ini sangat-sangat berat, tetapi harus kita selesaikan dengan kepala dingin, musyawarah untuk mufakat sehingga kedua belah pihak supaya bisa berdamai, tidak ada benci dan tidak ada dendam antara mereka. Itu saja sebagai kesimpulan daripada interview kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.